swim. Take turns! Yes! Di Samudra Pasifik, badai besar menghantam pengiriman perusahaan besar ke pulau terdekat. Setelah badai reda, sekelompok berang-berang menemukan kotak-kotak aneh yang terhempas ombak. Dengan rasa penasaran, mereka memeriksa kotak-kotak tersebut. Salah satu berang-berang kecil memanjat kotak dan secara tidak sengaja mengaktifkan kapsul robot. Kapsul itu mengeluarkan robot bernama RZ-7134. Robot multifungsi dari Universal Dynamics, siap melayani perintah. Berang-berang merasa bingung dan cemas terhadap RZ. Ketika ombak besar menghantam, RZ berusaha menghindar dengan meniru gerakan kepiting. Setelah tiba di atas tebing, ia mulai menganalisis kepiting dan bertanya-tanya tentang ekosistem di sekitarnya. Tetapi burung camar menyambar kepiting itu, meninggalkan RZ yang terkejut. RZ berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam setiap tugas. Ia berusaha membantu berbagai hewan, termasuk seekor luwak dan tupai, tetapi seringkali ditolak. Suatu ketika, RZ secara tidak sengaja merusak bendungan berang-berang, membuat rusa mendekatinya dengan marah. Momen indah saat melihat kupu-kupu segera terganggu ketika burung gagak memangsa kupu-kupu tersebut yang kemudian dimangsa lynx. Ketika Sigung mendekat, RZ mencoba berkomunikasi, tetapi Sigung malah menyemprotnya dengan bau menyengat. RZ memutuskan untuk mengamati dan meniru perilaku hewan lain selama beberapa hari. Setelah beberapa waktu, beberapa hewan mendekat untuk memeriksa RZ, tetapi segera menjauh. Akhirnya, RZ memperkenalkan diri kembali, menyatakan niatnya untuk membantu mereka. Seekor kelinci bertanya apakah RZ ingin menyakiti mereka, dan RZ meyakinkan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Namun, seekor rusa kutub menendangnya, membuat RZ terjatuh. Meski terlihat hancur, RZ bangkit kembali dengan tekad untuk lebih memahami lingkungan sekitarnya. Ross, robot kesepian tanpa pemilik, berkelana untuk menemukan asalnya. Setelah badai menghancurkan dirinya, dia terjebak dalam situasi sulit ketika sekelompok rakun mencuri komponen pentingnya. Meskipun Ross berusaha merebut kembali komponen-komponennya, rakun hanya peduli pada barang berharga tersebut. Saat Ross mengejar salah satu rakun yang membawa pemancar ke puncak pohon, kegaduhan mereka menyebabkan semua jatuh ke laut. Petualangan Ross semakin rumit ketika dia bertemu dengan seekor beruang grizzly yang melindungi guanya. Ross tergelincir dari tebing dan jatuh ke sarang angsa, merusak semua telur kecuali satu. Ketika telur itu menetas, anak angsa yang baru lahir, Gosling, menganggap Ross sebagai ibunya. Berusaha melindungi Gosling, Ross menghadapi berbagai tantangan, termasuk rubah yang mencoba mencuri telur. Namun, berkat tekadnya, Ross berhasil menyelamatkan telur dari rubah yang kemudian dia bantu melepaskan duri landak yang menempel. Gosling terus mengikutinya dan meskipun Ross mencoba menyerahkannya ke keluarga burung Pinktail, Pinktail menjelaskan bahwa Gosling terikat padanya. Dengan enggan, Ross menerima tanggung jawab merawat Gosling, dibantu oleh Pinktail untuk mengajarinya makan, berenang, dan terbang. Saat pertama kali memberi makan Gosling, Ross mencoba menawarkan nanas dan mengajaknya belajar berenang. Namun, Gosling masih kesulitan dan seekor berang-berang memperingatkan Ross agar tidak membuang sampah di sungai. Kemudian, rubah licik bernama Thinking muncul dan menawarkan bantuan. Meskipun awalnya Ross percaya, Thinking sebenarnya hanya ingin mengeksploitasi Ross dan mencuri makanan. Menyadari kebutuhan Gosling, Thinking menggali cacing untuk memberikannya, meskipun Ross ragu. Thinking juga menawarkan untuk menjaga Gosling sementara Ross mencari pemancar baru, berusaha meyakinkan Ross bahwa Gosling akan aman bersamanya.
Thinking mencoba mengajarkan Gosling berenang dengan cara kasar, melemparnya ke air. Melihat ketidaknyamanan Gosling, Ross merasa perlu mencari tempat tinggal yang lebih baik untuk mereka. Dia bertemu Britbill, bebek antusias, dan bersama mereka mengumpulkan kayu untuk membangun rumah. Mereka menemukan seekor berang-berang yang ingin menebang pohon besar untuk karya seni. Terinspirasi, Ross dan Britbill memutuskan untuk membuat rumah dari desain pohon itu. Pembangunan rumah penuh tantangan, terutama saat Britbill yang bersemangat memperlambat proses. Ross akhirnya membiarkan Bill membantu, meskipun merasa kewalahan. Setelah berminggu-minggu, rumah itu selesai, tetapi Thinking selalu mencari cara untuk menciptakan masalah. Untuk menghias rumah, mereka pergi ke pantai. Thinking bertanya tentang nama yang akan diberikan pada Gosling. Ross menyarankan Chilimbo 1, tetapi Thinking mengejeknya. Terinspirasi oleh paruh Britbill yang berkilau, Ross memutuskan memberi nama Gosling dengan nama Britbill. Ketika Thinking bersantai di rumah baru, berang-berang yang merasa desainnya dicuri menyerbu masuk, marah dan menuduh Ross, serta teman-temannya mencuri idenya. Dalam upayanya mendidik Britbill dan memberinya rasa aman, Ross dan Thinking terus menghadapi tantangan baru. Suatu hari, saat Britbill ketakutan akibat ancaman dari berang-berang, Thinking mencoba menenangkan suasana dengan mengambil batu untuk menakuti mereka, tetapi Ross menghentikannya. Thinking kemudian menyarankan untuk menceritakan sebuah cerita agar Britbill merasa nyaman. Thinking mulai bercerita tentang seekor gosling kecil yang tinggal di sebuah pulau, dengan Ross menambahkan bahwa keluarga gosling tersebut telah musnah. Finn menutup telinga Britbill agar tidak mendengar bagian menyedihkan itu, dan Thinking melanjutkan dengan bagaimana Gosling itu memohon kepada bintang-bintang untuk mendapatkan ibu baru. Bintang-bintang mengirimkan seorang robot yang mendarat di pantai meskipun kehilangan beberapa bagian penting. Cerita itu membuat Britbill terhibur dan akhirnya tertidur. Ross bertanya pada Thinking bagaimana dia bisa bercerita tentang cinta jika dia sendiri belum pernah mengalaminya. Thinking menjawab bahwa seseorang yang tumbuh tanpa sesuatu yang penting sering memikirkan hal itu. Seiring waktu, Britbill tumbuh besar, tetapi kesulitan bergaul dengan hewan lain yang menjauh darinya. Ross merasa iba dan mengingatkan Britbill tentang kesepian yang pernah dia rasakan. Thinking dengan humor berkomentar bahwa hewan-hewan menjauh karena mereka terlalu normal, lalu mengajak Ross meniru berbagai hewan. Ketika Thinking meminta Ross menirukan sigung, Ross awalnya enggan tetapi akhirnya setuju setelah Thinking berpura-pura bersedih. Ross memutuskan untuk mengajari Britbill berenang. Namun, seekor oposum pesimis terus mengomentari dan membuat Britbill semakin takut. Thinking mendorong Britbill untuk masuk ke dalam air, menekankan bahwa ini adalah kesempatan untuk tumbuh mandiri. Meski kesulitan, Britbill perlahan belajar berenang. Ketika sekelompok angsa mendekati kolam, Britbill berusaha berbicara dengan mereka. Sayangnya, angsa-angsa itu mencemoohnya dan berusaha menenggelamkannya. Melihat putranya dalam bahaya, Ross segera bergegas menyelamatkan Britbill. Dengan berani, Ross melemparkan batu untuk mengusir angsa-angsa tersebut, akhirnya menyelamatkan Britbill. Pengalaman ini membuat Ross semakin sadar akan kesulitan Britbill dalam menemukan identitasnya, sekaligus memperkuat tekad Ross untuk melindungi dan mencintainya seperti anaknya sendiri. Setelah dihina oleh angsa-angsa lain yang menyebutnya abnormal, Britbill merasa terluka. Mereka bahkan mengejek bahwa Ross bukan ibu kandungnya, yang dianggap telah ia hilangkan. Merasa tertekan, Britbill meminta Ross untuk meninggalkannya, berpikir hidupnya akan lebih baik jika ia tumbuh bersama keluarganya sendiri. Setibanya di rumah, Britbill masih terpengaruh oleh kata-kata angsa-angsa itu dan menuntut Ross mengungkapkan kebenaran tentang ibu kandungnya. Dengan ragu, Ross menjelaskan bahwa insiden tersebut bukan kesengajaan, tetapi Britbill tetap kecewa. Ia menyalahkan Ross, percaya bahwa jika ia dibesarkan oleh keluarganya yang asli, ia mungkin bisa berenang dan diterima oleh komunitas angsa lain.
Dalam kemarahannya, Britbill menghancurkan sarangnya, melukai Ross. Untuk menenangkan perasaannya, Ross membawanya ke tepi pantai, di mana mereka menemukan sebuah majalah dan puing-puing dari robot lain yang mirip dengan Ross. Ross mengaktifkan video dari Universal Dynamics yang menunjukkan bahwa robot-robot dirancang untuk terintegrasi dalam berbagai komunitas untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga. Bersama rekannya, Ed, Ross membangun kembali salah satu robot tersebut dan memberinya nama Fieros, berharap Fieros dapat memberikan panduan dalam situasi sulit ini. Fieros menjelaskan bahwa meskipun mereka dirancang untuk mengikuti perintah, beberapa tugas membutuhkan improvisasi dan keputusan yang datang dari hati. Ross mulai merasa bahwa ia memiliki perasaan, menyadari adanya perubahan dalam dirinya yang bertentangan dengan program aslinya. Fieros menganggap ini sebagai cacat dan menyarankan Ross kembali ke pabrik untuk diperbaiki. Namun, Ross merasa perubahan itu adalah bagian dari dirinya yang baru. Ia meragukan tujuannya sebagai robot dan memutuskan untuk mencari jawaban lebih jauh dengan mendaki gunung, menunjukkan pemancar yang diberikan Fieros kepada Thinking. Ross yakin bahwa di pabrik ia mungkin bisa kembali berguna dengan perasaan barunya, terutama untuk membantu Britbill. Dalam perjalanan, mereka melihat angsa terbang melintasi langit, mengingatkan mereka bahwa musim panas akan segera berakhir. Thinking, dengan kekhawatiran yang tulus, mengajak Ross untuk kembali kepada Britbill, menyadari bahwa waktu untuk membantunya semakin sedikit. Setelah kembali dari latihan, Britbill masih enggan menerima kehadiran Ross, meskipun Ross berjanji untuk tidak meninggalkannya dan meyakinkannya bahwa saatnya sudah tiba untuk mencoba terbang. Dengan tekad untuk membantu, Ross menghabiskan hari-hari berikutnya membuat landasan pacu khusus dan berlatih bersama Britbill tanpa henti. Saat berlatih, Britbill merasa sayapnya terlalu kecil untuk terbang. Mereka bertemu seekor elang bernama Thunderbolt yang meyakinkan Britbill bahwa ukuran sayap tidak penting. Sayap kecil pun bisa mencapai ketinggian. Di bawah bimbingan Thunderbolt, Britbill memulai latihan keras untuk menjadi penerbang yang unggul. Seekor angsa tua bernama Leher Panjang, pemimpin kawanan migrasi, menghampiri Ross dan mengagumi ketahanan Britbill, menyatakan bahwa berkat Ross, Britbill menjadi burung yang sangat kuat. Leher Panjang mengumumkan bahwa kawanannya akan pergi dalam seminggu dan memberitahu Britbill untuk berlatih keras jika ingin bergabung. Dengan semangat baru, Britbill melatih dirinya dengan gigih, didukung oleh sorakan Pinktail. Pada hari keberangkatan, hewan-hewan lainnya berkumpul untuk menyaksikan Britbill bergabung dengan angsa. Meski ada keraguan dari beberapa angsa, Leher Panjang dengan bangga menyambutnya. Menjelang perpisahan, Britbill berterima kasih kepada Ross, menyadari bahwa meskipun ia kehilangan ibu kandungnya, ia menemukan seseorang yang mencintainya seperti anaknya sendiri. Dengan haru, Ross mengantar Britbill hingga ia siap terbang bersama kawanan angsa. Meski berat hati, Ross sadar bahwa tugasnya telah selesai. Saat Britbill terbang menembus langit, sebuah bulu kecil jatuh ke tangan Ross yang ia simpan sebagai kenang-kenangan. Merasa kehilangan, Ross berbicara dengan Thinking yang bertanya tentang rencana mereka setelah Britbill pergi. Ross menyatakan niatnya untuk kembali ke pabrik, sementara Thinking mempertimbangkan kehidupannya yang soliter. Dalam tindakan terakhirnya, Ross merasa tugasnya sebagai ibu Britbill telah selesai. Untuk mengenangnya, ia melukis gambar putranya dengan penuh kasih. Sementara itu, Thinking bersiap untuk hibernasi ketika musim dingin tiba. Ross mengaktifkan pemancarnya untuk memberi sinyal agar ia ditemukan dan dibawa kembali ke pabrik. Di tempat lain, kawanan angsa dipimpin oleh Leher Panjang melanjutkan perjalanan migrasi mereka. Leher Panjang memperhatikan Britbill yang cemas dan menanyakan apa yang mengganggunya. Britbill mengaku menyesal tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhir kepada Ross. Leher Panjang bijak menjelaskan bahwa terkadang perasaan tidak perlu diucapkan karena sudah dirasakan. Saat terjebak dalam badai, kawanan angsa mencari perlindungan di rumah kaca manusia.
Brit Bill mencoba berbaur, tetapi angsa lain tetap menjauhinya. Di dalam rumah kaca, Brit Bill melihat robot yang ia kira Ross, tetapi segera menyadari bahwa robot itu berbeda dan menyerang mereka. Ternyata, robot tersebut adalah pembasmi hama yang menargetkan burung. Dengan pengalaman Brit Bill tentang robot, leher panjang mengikuti petunjuknya untuk melarikan diri. Brit Bill memimpin kawanan, tetapi robot menembaknya. Leher panjang berani menghadang tembakan, mengorbankan dirinya demi Brit Bill dan kawanan lainnya. Di pulau, Ross terbangun dan terkejut melihat Thinking kembali. Ross menjelaskan bahwa ia mematikan pemancarnya untuk memastikan Brit Bill berhasil terbang. Thinking memberitahu Ross bahwa liang hibernasinya telah tertimbun salju dan ia tidak bisa menemukan tempat berlindung lain. Ross menyadari bahwa hewan lain mungkin terperangkap di bawah salju dan memutuskan untuk membantu mereka. Dengan bantuan penciuman tajam Thinking, Ross berhasil menyelamatkan banyak hewan yang terjebak. Selama beberapa waktu, rumah Ross penuh dengan hewan yang berlindung dari badai, tetapi ketegangan mulai meningkat. Thinking mencoba menenangkan mereka, tetapi pertengkaran tidak dapat dihindari. Saat Ross tiba dengan beruang yang berhasil diselamatkan, ia meminta semua hewan untuk belajar hidup berdampingan, mengingatkan mereka bahwa mereka semua selamat berkat usaha tersebut, meskipun sebelumnya mereka memandangnya sebagai monster. Dengan kata-kata penuh kebijaksanaan, Ross berhasil menyatukan mereka dan satu persatu setuju untuk berdamai. Ketika badai mereda dan musim semi tiba, Ross perlahan mematikan dirinya setelah menyelesaikan tugasnya. Namun, saat musim semi tiba, ia terbangun kembali dan segera mencari kawanan angsa, berharap untuk melihat Brit Bill dalam keadaan baik. Ross sangat ingin melihat Brit Bill, yakin bahwa putranya kini dihormati oleh kawanannya setelah memimpin mereka melarikan diri dari rumah kaca. Namun ia memilih untuk tidak mendekat agar tidak mengganggu posisi terhormat Brit Bill. Thinking menyapa Brit Bill dengan kasih sayang mengejutkan angsa lainnya. Thinking memberitahu Brit Bill bahwa Ross masih menunggunya di pulau yang mendorongnya untuk mencari Ross. Sementara itu, pemancar Ross diaktifkan, memanggil kapal dari Dynamis Universal untuk menjemputnya. Kapal itu membawa robot bernama Vantra yang bertugas mengembalikan robot-robot cacat seperti Ross ke pabrik. Vantra menjelaskan bahwa ia datang dengan tim robot lain, tetapi hanya dia yang selamat. Ketika Vantra memerintahkan Ross naik ke kapal, Ross menolak dan menyatakan bahwa RZ bukan lagi namanya, membuat Vantra marah. Thinking tiba dan memberitahu Ross bahwa Brit Bill telah kembali. Ross melangkah keluar dari kapal untuk menemui putranya, membuat Vantra kesal. Saat Vantra menyadari Ross tidak berniat kembali, ia mengirim robot pembasmi untuk mengejar dan menangkap Ross. Brit Bill ingin menyampaikan sesuatu yang penting, tetapi mereka disergap oleh robot pembasmi. Beruang dan hewan-hewan lain yang pernah diselamatkan Ross datang untuk melindunginya. Ross menolak kembali, mengklaim bahwa ia adalah robot liar dan bagian dari alam liar. Saat salah satu robot mengarahkan senjatanya pada seekor kelinci kecil, semua hewan melawan robot pembasmi dan berhasil mengalahkannya. Namun, Vantra menghancurkan salah satu robot, menyebabkan kebakaran besar di hutan. Ross ditangkap dan dibawa ke kapal, sementara Brit Bill, Thunderbolt si elang, dan kawanan angsa lainnya bergegas untuk menyelamatkannya. Di pulau, hewan-hewan berusaha memadamkan api yang menyebar. Mereka mencari bantuan dari berang-berang yang keras kepala, yang setuju membantu hanya jika Thinking meminta maaf. Thinking akhirnya meminta maaf, dan berang-berang dengan senang hati membantu. Bersama-sama, mereka menebang pohon besar dan memimpin kawanan burung untuk menyerang kapal demi menyelamatkan Ross dan mengembalikannya ke pulau, tempat ia diterima dan dihormati oleh semua hewan. Dengan kerjasama, hewan-hewan menggulingkan pohon raksasa ke dalam sungai, membantu menghentikan penyebaran api. Saat Brit Bill memasuki ruang kapal, ia melihat Ross tergeletak tak bergerak.
Dengan air mata, ia meminta maaf dan mengaku mencintai Rose, menyebutnya sebagai ibunya. Mendengar itu, Rose seolah kembali hidup dan mengungkapkan cintanya kepada Britbill. Namun, mereka harus segera pulang untuk memadamkan api yang mengancam pulau. Britbill yang terluka dan tidak bisa terbang membuat Rose mengambil keputusan berani. Ia mengeluarkan baterai utamanya dan menempatkan Britbill di dalamnya, melompat dari kapal dan selamat meski mengalami kerusakan parah. Saat Rose mencapai pantai, ia segera menarik Britbill keluar dan hewan-hewan bersorak gembira melihat mereka selamat. Rose menyadari meskipun mereka telah memenangkan pertempuran ini, ancaman musuh akan kembali. Hewan-hewan meyakinkannya bahwa mereka siap menghadapi tantangan. Rose menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi mereka adalah kembali ke pabrik. Dia menceritakan bagaimana saat dimatikan, suara Britbill membawanya kembali. Dia berjanji bahwa bagian dirinya yang terhubung dengan Britbill tidak akan pernah bisa dihapus. Dengan air mata, Britbill memohon agar Rose tetap bersamanya, menyatakan cintanya yang mendalam. Hewan-hewan lain menimpali bahwa mereka akan selalu menyambut Rose kembali. Rose memeluk mereka dan berjanji akan kembali jika menemukan jalannya. Akhirnya, Rose menghubungi penciptanya dan diambil oleh kapal. Saat melihat keberangkatannya, semua hewan merasa sedih. Beruang bercanda pada Britbill, berusaha mengangkat semangatnya. Dengan datangnya musim dingin, para hewan berlindung di rumah Rose, dan si kecil penasaran bermain dengan kenangan robot-robot pembasmi. Pinktail meminta Tinking untuk menceritakan sebuah cerita. Di tempat yang jauh, Rose yang dikenal sebagai Rose 7114 sedang mengerjakan tugasnya ketika seorang manusia mendekatinya. Britbill tiba dan Rose segera memeluknya, mengingatkan bahwa dia selalu bisa menghubunginya. Mereka berpelukan, merasakan kehangatan cinta dan ikatan yang tak akan pudar.